Menurut Anda, kenapa ada pembicara yang selalu didengar, sementara yang lain cepat dilupakan? Nah, sehingga kan membuat audiens kita tuh berpikir, oh ya, kenapa ya? Pembukaan dengan cerita, isi dengan data dan visi, lalu penutup dengan ajakan yang kuat. Ditambah dengan energi yang tenang, tapi penuh keyakinan. Video ketiga mengajarkan kamu bagaimana caranya ngomong teratur dan terstruktur. Jadi ngomongnya udah nggak sembarangan lagi. Tapi ingat, ini mesti terus dilatih dan dipraktekkan. Karena tanpa praktek ilmunya nggak ngefek. Di video pertama saya sudah mengajarkan pola SBP. Video kedua saya mengajarkan tentang FPS. Nah yang sekarang namanya adalah PJC. Nah PJC. Ini 3 pola yang terus kita latih agar ngomongnya teratur dan terstruktur. P itu adalah pertanyaan teman-teman ya. Kita bisa membuka dengan sebuah pertanyaan. Kita lempar pertanyaan ke mereka. Pertanyaannya seperti apa? Ini tujuannya adalah untuk memancing. Pancing perhatian dengan sesuatu yang relevan dan bikin penasaran. Ada clue-nya. Clue-nya misalkan dengan kata kenapa, pernahkah Anda, atau bagaimana mungkin. Itu adalah clue-clue perkataan di awal untuk openingnya. Kemudian kita lanjut ke jawaban. Nah, J ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah kita lemparkan. Nah, berikan jawaban yang singkat, padat, jelas, nggak usah muter-muter, nggak usah ngambang-ngambang, karena sesuatu yang lebih ringkas, jelas itu lebih menarik bagi mereka. Nah, kemudian C ini adalah kita berikan contoh. Nah, contoh ini hadirkan yang konkret, seperti bisa kisah nyata atau tokoh. Nah, clue-nya seperti ini. Teman-teman bisa mengawali dengan misalnya, contoh, nah dan seterusnya. Nah, agar lebih mudah, saya akan memberikan contoh konkret dari pertanyaan, jawaban, dan contoh itu sendiri. Agar teman-teman bisa mengikuti. Pada saat pertanyaan, saya akan mengawali dengan menurut Anda. Coba perhatikan. Menurut Anda, kenapa ada pembicara yang selalu didengar, sementara yang lain cepat dilupakan? Nah, sehingga kan membuat audiens kita tuh berpikir, oh ya, kenapa ya? Atau bisa jadi, ya itu saya gitu. Karena kalau saya bicara itu sering dilupakan orang misalkan. Nah itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan atensi dari audiens kita. Kemudian kita berikan jawaban. Itu karena pembicara yang selalu didengar memiliki struktur dan energi pada saat bicara. Teman-teman, struktur itu membuat audiens mudah mengikuti alur, sementara energi menentukan apakah pesan hanya lewat begitu saja atau benar-benar menggerakkan. Sehingga ini kan masuk di logika mereka, oh iya benar juga ya, wajar dong saya ngomongnya itu dilupakan karena begini, begini, dan begini. Nah itu maksudnya, kita mencoba menggiring mereka. Nah kemudian kita berikan sebuah contoh yang relevan. Baiknya adalah contoh yang familiar bagi mereka. Di sini saya akan memberikan contoh misalkan Barack Obama. Contoh seperti Barack Obama. Dalam setiap pidatonya, beliau selalu punya struktur yang jelas. Pembukaan dengan cerita, isi dengan data dan visi, lalu penutup dengan ajakan yang kuat. Ditambah dengan energi yang tenang, tapi penuh keyakinan. Audiens bukan hanya mendengarkan, tapi terus, dan seterusnya. Maka teman-teman di sini, pada saat contoh, kita bisa memberikan contoh yang nyata, agar bagi mereka itu memperkuat dari jawaban dan pertanyaan kita sebelumnya. Mudah bukan? Jadi teman-teman tugasnya apa? Latih lagi pola yang ketiga ini, agar semakin banyak referensi. Jangan hanya satu pola. Saya berharap latih banyak pola, agar semakin mudah otak kita itu menstruktur sebuah pembahasan. Ingat pola yang ketiga apa? Pertanyaan, jawaban, dan contoh. Selamat latihan.